Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti. Saya sebagai pembicara satu dalam tim pemerintah. Dengan mosi, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak memerlukan strategi ekonomi biru. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru menitik beratkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi, sistem produk, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Dan juga, ekonomi biru kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan, yang biasa dikenal dengan Smart Island Development Status atau SIDS. Ekonomi biru dalam hal ini ditunjukkan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi resiko bencana di daerah pesisir, dan memitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Dan juga implementasi ekonomi biru secara global dianggap krusial mengingat 72% dari total permukaan bumi merupakan lautan. Di samping itu, laut berfungsi sebagai salah satu sumber penyediaan makanan dan pengatur iklim dan suhu, sehingga kelestariannya perlu dijaga. Dan juga potensi yang akan dibahas ini tentang potensi perairan laut Indonesia, yaitu konsep ekonomi biru sangat cocok untuk negara dengan wilayah perairan yang cukup luas seperti Indonesia. Sekitar 75% dari total wilayah kelautan Indonesia merupakan wilayah perairan yang terdiri dari laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan laut 12 mil. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan statistik perikanan dan akuakultur tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization atau disingkat FAO, yaitu Indonesia menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga tercatat sebagai negara kedua terbanyak dalam hal jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor perikanan tercatat menampung 2,748,809 tenaga kerja pada tahun 2012, menduduki peringkat keempat dunia. Pada data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor perikanan walaupun hanya menyumbang sekitar 2% dari total PBD Indonesia pada tahun 2013, namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB secara keseluruhan, yaitu sebesar 6,86%. Laju pertumbuhan sektor perikanan ini lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan, industri manufaktur, konstruksi, dan jasa. Hal ini menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Kekayaan laut merupakan salah satu modal Indonesia untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Kementerian Kelautan Perikanan mencatat terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha, yang diharapkan dapat meningkatkan menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Keindahan bawah laut di beberapa provinsi di Indonesia juga sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para divers seperti Bunaken, Sulawesi Selatan, Raja Ampat, Papua Barat, dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, Indonesia juga telah menyusun rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai dengan kegiatan ekonomi dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi. Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Sistem scorecard dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya pesisir dan laut, seperti luas mangrove dan kualitas terumbu karang. Dalam jangka panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk
menyiapkan kadaster bagi kawasan laut dan pesisir, spatial tita registrik, guna menghindari konflik tata ruang atau tata guna wilayah laut dan pesisir. Hal tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian bagi suatu negara untuk ekonomi nasional. Terdapat berbagai isu dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia yang ke depan dapat mengancam kelestarian sumber daya laut dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencarian masyarakat di bidang kelautan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya lautan dan perikanan. Oleh sebab itu, penting untuk menciptakan terobosan agar laut menjadi sumber ketahanan pangan sekaligus menjaga kondisi laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif untuk kesejahteraan bangsa dan juga untuk kemajuan ekonomi nasional. Lalu, laut memberikan jasa sebagai sumber pangan dan kehidupan, jalur konektivitas, layanan dukungan untuk melindungi aset ekonomi dari laut, dan pelayanan jasa lainnya. Penerapan ekonomi biru menjadi strategi sekaligus alat kendali untuk mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan dan juga pembangunan nasional di seluruh negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.